Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, di sini kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul Teori Perilaku Konsumen. Sebelumnya, kami beranggotakan saya sendiri, Abdi Muhammad, Alia Faiza Zanaya, dan Siti Syarifatul Qomaria. Materi kami mulai dari pengertian konsumsi dan konsumen. Konsumsi merupakan titik akhir atau tahap akhir kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan konsumen merupakan orang atau pelaku yang melakukan kegiatan konsumsi. Menurut James F. Angel, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis, termasuk juga pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Sebelum melakukan kegiatan konsumsi, ada beberapa hal yang dihadapi oleh konsumen. Yang pertama yakni kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dipenuhi. Kemudian jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi, berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan, dan penghasilan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan. Jadi sebelum melakukan kegiatan konsumsi, para konsumen biasanya akan memikirkan atau mempertimbangkan 4 aspek tersebut. Dalam teori perilaku konsumen, ada pun pembahasan mengenai perubahan perilaku konsumen, yang mana seorang konsumen itu merupakan seorang individu bisa berubah karena faktor lingkungan maupun dirinya sendiri. Oleh karena itu, seorang konsumen bisa memilih atau berperilaku dalam mengkonsumsi barang sesuai dengan kehendaknya maupun karena faktor lingkungan ataupun keadaan, atau bisa jadi karena faktor dia berinteraksi dengan orang lain. Semisal seseorang yang awalnya berperilaku sederhana karena ia sering sekali berinteraksi maupun bersosialisasi dengan orang-orang yang berperilaku glamor atau mewah, maka dia secara tidak langsung akan ikut atau mengikuti gaya perilaku orang yang sering berinteraksi dengannya. Adapun teori perilaku konsumen yang diungkapkan oleh Swasta dan Handoko, yaitu ada 4 teori perilaku konsumen. Yang pertama yaitu teori ekonomi mikro, yang mana konsumen atau seorang individu itu membeli atau mengkonsumsi barang atau jasa itu berdasarkan kepuasan atau selera mereka. Lalu yang kedua yaitu teori psikologis. Teori psikologis ini seorang konsumen atau individu mengkonsumsi suatu barang atau jasa sesuai dengan kondisi psikologisnya. Lalu yang ketiga ada teori sosiologi. Nah, teori sosiologi ini sesuai namanya menitik beratkan pada pengaruh antar individu satu dengan individu yang lain, yang mana mereka bersosialisasi lalu saling mempengaruhi satu sama lainnya. Misal ada suatu kelompok, dalam suatu kelompok tersebut satu orang dipengaruhi atau mempengaruhi anggota yang lainnya. Lalu yang keempat ada teori antropologis. Teori ini hampir sama dengan teori sosiologis, namun teori antropologis ini lebih luas cakupannya. Seorang individu atau seorang konsumen membeli atau mengkonsumsi barang atau jasa itu sesuai dengan keadaan sosialnya, misal kebudayaan atau
apa yang lagi tren sekarang. Lalu adapun kebudayaan daerah dan juga kelas sosial. Selanjutnya, analisis ahli terhadap perilaku konsumen. Yang pertama, konsumen sudah mengetahui dan memahami sendiri apa yang mereka butuhkan maupun yang mereka beli. Yang kedua, konsumen dapat mengatur, mengurutkan kebutuhan mana yang harus dibutuhkan. Dan yang ketiga, konsumen berusaha mencapai taraf pemenuhan kebutuhan dengan semaksimal mungkin. Yang keempat, barang atau utility yang satu sampai batas tertentu dapat menggantikan barang yang lain atau disebut substitusi. Maksud dari sini yaitu analisis para ahli terhadap perilaku konsumen. Gimana para ahli itu sudah menganalisis bahwasanya perilaku konsumen ini ada 4 hal tersebut. Jadi para ahli yakin bahwasanya konsumen akan mempunyai perilaku 4 hal yang tadi kita sebutkan. Dan selanjutnya yaitu manfaat mempelajari teori perilaku konsumen. Yang pertama, membantu para manajer dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, memberikan pengetahuan kepada peneliti pemasaran dengan dasar pengetahuan analisis konsumen. Yang ketiga, membantu legislator dan regulator dan menciptakan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan jasa. Dan yang keempat, membantu konsumen dalam pembuatan keputusan pembelian yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.